Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen Analisa Kripto. Di video kali ini kita akan mengulas soal number protokol atau dengan kode NUM. Ini di request salah satu viewers di channel ini. Thank you banget yang udah request. Dan ini project apa sebenarnya? Aku cek di CMC itu belum ada tertulis project yang cukup jelas di sini ya. Tapi di sini ada yang menarik yaitu New Decentralized Photo Network for Web3, teman-teman. Aku cek juga dia di website resminya www.numberprotocol.io. Di sini kita dapat informasi bahwa project daripada blockchain ini itu merupakan ya project yang berhubungan sama gambar, teman-teman. Jadi ini adalah mungkin tempat sharing untuk yang namanya gambar digital library ya, yang sifatnya itu decentralized. Jadi dia bergerak di dalam sebuah blockchain, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau sharing gambar, sharing apa, mungkin jatuhnya kayak NFT gitu ya. Jadi teman-teman bisa sharing di blockchainnya dan tentunya ini akan menimbulkan efek tidak bisa ditiru oleh orang lain. Kalau kalau teman-teman save di tempat lain di galeri kalian bisa dibajak, ya kan? Kalau di sini itu tidak akan bisa dicuri oleh orang, tidak akan bisa di-copy, tidak akan bisa dikontrol, no copyright and no trust, teman-teman. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat keren sih. Ini jarang sih ada blockchain yang seperti ini. Tapi apakah blockchain ini benar-benar useful atau mungkin berguna untuk kehidupan? Ini sih pertama kalinya saya lihat ada blockchain yang fungsinya untuk galeri digital gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini worth atau enggak, tapi yang pasti kalau kita lihat dari supply-nya untuk token ini saat ini itu ada di kisaran 29% yang baru dirilis, which is itu ada di kisaran 330 juta. 320 juta, sorry. Dia punya supply maksimum sebesar 1 miliar token. Berarti masih ada sekitar 30 ya ini udah 30%, berarti sekitar 70%-an yang masih bisa di-create ke depannya. Token ini harganya di kisaran Rp651, teman-teman. Dan dia bisa diperdagangkan, kita cek exchange yang bisa memperdagangkan, KuCoin, Uniswap, PancakeSwap, Huobi Global, Gate.io, Maxi, Latoken, dan Hotbit. Itu beberapa exchange yang bisa memperdagangkan untuk token ini. Dan kalau kita cek juga dia di Etherscan, ini kita bisa dapat beberapa poin penting. Ini ada kesimpan di chain vault mereka, which is ini adalah dana yang tersimpan di sebuah aset. Mungkin dana yang sifatnya itu di dalam brankas atau dana yang memang sengaja dicadangkan. Ya intinya dana ini itu mungkin jarang diakses ya. Itu sebesar 29%, teman-teman, dari total supply yang beredar untuk saat ini, which is sangat banyak juga. Ada beberapa whales yang di sini punya kepemilikan lebih dari 5%, 1, 2, 3, 4. Itu ada 4 whales yang tentunya punya kontrol untuk pergerakan dari number ini. Terus sisanya ini dimiliki beberapa exchange seperti Gate.io, Huobi Global juga, dan juga wallet-wallet yang lain. Jadi investor di project ini masih cukup besar dan teman-teman harus perhatikan whales-whales ini, teman-teman. Ya, sementara dia masih punya 29 supply yang masih tersimpan rapi nih di vault mereka. Jadi ya ini kita nggak tahu kapan bakalan dikeluarkan juga. Nah, overall kalau kita lihat dari segi proses ataupun dari segi proses apa ya, pengenalan, pengenalan tentang project ini mungkin teman-teman bisa mendapatkan gambaran. Pertanyaannya adalah apakah teman-teman menggunakan atau suka dengan project yang seperti ini. Lihat sih kalau teman-teman mau invest. Karena kan di dalam blockchain kita bisa menyimpan apapun ya di sana. Itu sangat-sangat decentralized, sangat-sangat secure, teman-teman. Bahkan ya dari number sendiri dia punya beberapa project yang cenderung mengarah ke Web3 ke depannya. Mungkin bakalan ada sosial media atau gimana, tapi ini menarik untuk ke depannya. Tapi kalau opini saya sih, melihat posisi ini, sepertinya orang-orang saat ini kebanyakan lebih suka nyimpen di HP mereka tentang galeri foto-foto, atau mungkin mereka simpannya di cloud storage, mungkin itu di iCloud, atau simpannya di apa namanya yang segitiga itu Google Drive ya, atau di Dropbox. Mungkin orang-orang lebih
banyak nyimpan gambar di fitur-fitur itu teman-teman. Dan belum ada niat buat masukin dia ke blockchain, karena kalau kita masukin ke blockchain otomatis semua orang mungkin bisa mengakses. Semua orang bisa mengakses meskipun mereka nggak bisa copy ya untuk gambar-gambar yang kita punya itu. Dari number gitu sih kalau menurut aku. Lalu gimana untuk adopsinya teman-teman? Itu akan terlihat dari pergerakan chart dari token ini. Kita akan langsung ke pembahasan chartnya. Oke, ini number protokol di Get.io di time frame satu minggu teman-teman, atau weekly ya, weekly time frame. Kalau kita lihat dari penurunan di sini udah ekstrim banget, hampir 99,99%, 99,99%, hampir teman-teman. Dan harganya udah drop sangat-sangat parah hari ini. Number sendiri ini berada di kisaran 0,04 dolar ya. Sebelumnya dia pernah mencapai harga yang sangat tinggi, yaitu di kisaran 2,4 dolar, which is ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita cermati untuk saat ini. Artinya adalah kenapa token ini bisa turun begitu dalam teman-teman. Berarti kita melihat adanya adopsi yang kurang. Market kurang melirik project yang seperti ini. Meskipun project ini cenderung unik dan mungkin jarang ada project yang mirip ya seperti ini, tapi kalau kita lihat dari respon market, sepertinya memang market tidak terlalu tertarik dengan project dari 6 ini. Kalau kita cek juga dia di time frame daily seperti apa, posisinya di time frame daily ini udah mulai berangsur-angsur pulih teman-teman. Udah terjadi kenaikan ya, jadi udah dapat level bottom kemarin, cukup sustain bertahan di kisaran 0,02 cukup lama. Sekarang udah naik ke 0,04, udah ada kenaikan sebesar 6,7% teman-teman. Ya lumayan lah untuk posisi saat ini. Untuk number dia punya level resistance yang cukup penting buat kita cermati ke depannya, yaitu di kisaran 0,047. Teman-teman bisa note level resistance itu, karena di level itu mungkin bakalan akan ada struggle ya untuk number. Kalau number cukup kuat buat naik, tentunya dia masih bisa punya peluang buat melampaui level tersebut. Tapi kita harus lihat dulu nih, untuk saat ini sih volume perdagangannya cenderung kecil. Kalau menurut saya ini mungkin berpotensi, ya dia berpotensi buat naik, hanya saja mungkin agak berat teman-teman kalau kita lihat dengan volume saat ini. Kita akan hapus indikator Loken, kita akan pakai indikator RSI mungkin yang lebih keren, yang lebih oke lah. Nah, untuk dari pergerakan RSI sendiri sebenarnya udah beberapa kali menyentuh level overbought, which is sekarang RSI udah menunjukkan tren penurunan, dan posisi number hari ini ternyata sedikit menguat ya. Kalau kita lihat dari data CMC naik sekitar 4%, jadi lumayan buat number kedepannya. Berarti next target yaitu di kisaran 0,048, itu target terdekat buat number. Dan kalau kita lihat dia dengan technical analysis, mungkin ini kita bisa tarik di sini ya. Jadi pergerakan number kurang lebih dia bergerak di dalam sebuah triangle dan sudah berhasil breakout. Let's say kalau ini memang valid, maka target berikutnya buat number tentunya kita bisa tarik dari sini ke sini ya, kepentok lagi di kisaran 0,048. Jadi ya level-level ini adalah level target yang paling dekat buat number. Mungkin hari ini atau besok bisa dicapai ya level tersebut. Nah setelah itu kemana number? Kalau dia berhasil tembus, berarti target berikutnya ya 0,05. Tapi kalau dia gagal di sini, katakanlah volumenya agak kecil, nggak menunjang, mungkin juga Bitcoin sebagai major crypto itu memberikan tren yang negatif, bisa aja setelah itu pergerakan number bakalan turun lagi teman-teman. Jadi ya semuanya terlihat di market lah. Kalau market cukup oke, pasti tentunya harga number bakalan naik ke depannya. Tapi untuk saat ini cenderung, kalau menurut saya kurang adopsi ya, kurang minat adopsi daripada investor untuk saat ini. Jadi gitu aja buat number, semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar. Sekian aja, dan akhir kata saya Andre, makasih.